Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Rinjani Ratih Kasiwi, STMT selaku pembimbing utama saya, dan Ibu Lala Terbiatun SSI MN selaku pembimbing kedua saya. Dan Ibu Marcelina STMSC selaku dosen penguji utama saya, dan Bapak Syahrul Hairi SSI MSC selaku dosen penguji kedua saya. Hari ini hari Selasa tanggal 26 Juli tahun 2022, saya Penny Aulia akan melaksanakan sidang tugas akhir berjudul Prarancangan Pabrik Biodiesel dari crude palm oil dengan kapasitas 350.000 ton per tahun. Adapun yang melatar belakangi dari prarancangan pabrik ini adalah dapat dilihat dari gambar 1, kelangkaan solar di Indonesia, di mana menurut Badan Migas, cadangan energi semakin hari semakin berkurang. Maka dari itu, biodiesel berperan penting sebagai bahan energi terbarukan pengganti solar. Biodiesel dibuat dari lemak nabati dari reaksi transesterifikasi, di mana trigliserida dikonversikan menjadi metil ester dan gliserol. Biodiesel berperan sebagai bahan baku pengganti solar B30. Pemerintah mengeluarkan dana sebesar 46 triliun untuk industri yang berperan dalam B30. Data konsumsi biodiesel dari tahun 2014 hingga 2019 mengalami peningkatan. Dapat dilihat pada gambar 4, konsumsi biodiesel di Indonesia mengalami peningkatan. 23 perusahaan biodiesel yang menyumbangkan ke Pertamina untuk program B30. 7 terbesar diantaranya dapat dilihat pada tabel 1 pabrik biodiesel. Kapasitas pabrik. Pertimbangan kapasitas pabrik meliputi ketersediaan bahan baku, data impor-ekspor, data konsumsi produksi, hingga didapatkan proyeksi kebutuhan tahun 2026. Pada tabel 2, data konsumsi, produksi, dan impor-ekspor. Kebutuhan biodiesel pada tahun 2026 sama dengan masa konsumsi ditambah masa impor dikurang masa impor ditambah dengan masa produksi. Maka diambil dari 10% dari kebutuhan biodiesel pada tahun 2026. Diperlukan kapasitas pabrik biodiesel sebesar 350.000 ton per tahun. Gross profit margin atau GPM itu sama dengan konversi dikali dengan harga jual dikurang dengan harga jual bahan baku, sama dengan konversi dikali dengan harga biodiesel ditambah konversi kali gliserol dikurang dengan harga crude palm oil, maka didapatkan hasil sebesar 1.374 liter. Lokasi pabrik. Faktor-faktor pemilihan lokasi pabrik adalah 1. Lokasi pendirian pabrik merupakan kawasan yang telah memiliki sarana pelabuhan dan pengangkutan darat. Kedua, bahan baku yang diambil dari PT Fajar Kusuma. Yang ketiga, kebutuhan air diperoleh dari Sungai Sambas. Yang keempat, listrik diperoleh dari PLTD Sambas. 5. Pemilihan lokasi pabrik yang ditetapkan menjadi wilayah industri oleh pemerintah. Lokasi pabrik dapat dilihat dari peta gambar 5 dan gambar 6 merupakan peta lokasi pabrik. Pemilihan proses. Proses produksi biodiesel dengan metode transesterifikasi menggunakan katalis basah, dikarenakan katalis basah homogen memiliki konversi yaitu 97 hingga 99 derajat Celcius. Proses persiapan bahan baku melalui proses refinery. Crude palm oil, di mana crude palm oil dipanaskan dari aliran 1 menuju heater atau pemanas. Jenis heater yang digunakan adalah Shell and Tube. Setelah dipanaskan, akan dialirkan ke tangki degamming, di mana suhu dari tangki degamming adalah 90 derajat Celcius. Untuk mengikat gam-gam, ditambahkan H3PO4 0,1% dari berat CPO. Agar suhu tetap terjaga 90 derajat Celcius, maka dipasanglah jaket pemanas. Selanjutnya, dari aliran 5, keluaran degamming tank akan menuju ke tangki bleaching untuk menghilangkan beta karoten dan zat warna dari CPO.
menghilangkan dengan menambahkan bleaching agent sebanyak 1,5% dari berat CPO. Pada proses bleaching ini suhu dijaga 120 derajat Celcius. Selanjutnya akan dilanjutkan ke Niagara filter, di mana pada Niagara filter dengan 16 layer filter dilakukan proses penyaringan bertujuan memperoleh BPO yang benar-benar bersih. BPO yang telah disaring dialirkan ke filter bag 1 untuk menyaring sisa kotoran dari Niagara filter 1. Bag filter 1 dengan ukuran 1 mikron dan bag filter 2 dengan ukuran 0,5 mikron. Selanjutnya dialirkan ke tangki deodonizer di mana suhu tangki deodonizer sebesar 245 derajat Celcius. Hal ini dikarenakan FFA dan pengotor lainnya menguap pada suhu 25 derajat Celcius, sehingga trigliserida berada pada bagian bawah, yaitu aliran 17. Keluaran dari deodorizer pada aliran 16 akan dilanjutkan ke kondensor, lalu didinginkan dengan cooler dan ditampung pada tangki TT02, yaitu tangki penyimpanan free fatty acid. Aliran trigliserida pada aliran 17 didinginkan sampai suhu 60 derajat Celcius untuk persiapan proses transesterifikasi di reaktor RATB. Pada proses transesterifikasi, metanol akan dialirkan menuju tangki mixing dan dicampur dengan NaOH agar terbentuknya natrium metoksida. Natrium metoksida yang sudah terbentuk akan dialirkan ke reaktor untuk dilakukan proses transesterifikasi. Didapatkan hasil proses transesterifikasi yaitu metil ester dan gliserol. Metil ester dan gliserol akan didinginkan hingga suhu mencapai 30 derajat Celcius. Kemudian akan didekantasi. Proses pemisahan dengan dekantasi menghasilkan dua lapisan, yaitu lapisan atas adalah metil ester dengan densitas 849 dan lapisan bawah yaitu gliserol dan pengotor lainnya dengan densitas yang lebih berat. Kemudian biodiesel ini akan dialirkan ke tangki pencucian untuk menghilangkan pengotor yang masih tersisa. Biodiesel yang telah dicuci masih mengandung air dan metanol. Biodiesel yang masih mengandung air dan metanol akan dialirkan ke vacuum dryer dengan suhu 80 derajat Celcius dan dengan tekanan 0,8 atm. Maka metanol dan air akan menguap. Kemudian biodiesel akan didinginkan hingga suhu 30 derajat Celcius. Biodiesel akan dialirkan ke tangki biodiesel. Untuk produk sampingnya yaitu adalah gliserol, keluaran dari dekanter 1 dan 2 akan ditampung di tangki penyimpanan TT05. Keselamatan kerja. Keselamatan kerja yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86 Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan kerja, kesehatan kerja, moral kerja, dan asusila. Limbah akan disaring, kemudian disedimentasi, kemudian akan difermentasi. Dari fermentasi akan menghasilkan gas bio, kemudian dialirkan ke generator dan menghasilkan listrik. Sedimentasi, kemudian dari fermentasi akan disedimentasi lagi, kemudian dibuang ke sungai, atau sedimentasi akan dijadikan pemekatan, kemudian akan diproses pemekatan, kemudian dijadikan slug dan pengomposan. Raw gas kemudian akan dimasukkan ke Venturi scrubber. Di dalam Venturi scrubber akan dialiri dengan scrubbing water dari kedua belah sisi, kemudian dihasilkan washing water, kemudian akan dihasilkan clean gas. Limbah cair dalam pengolahan
terbagi menjadi dua, yaitu pengolahan fisika dan kimia dan pengolahan pelarut. Pengolahan fisika dan kimia akan dimasukkan ke bak ekualisasi, kemudian akan dimasukkan ke bioanerob, kemudian anerob setelah menjadi anerob akan dimasukkan ke bak penampungan, kemudian dimasukkan lagi ke bak klorinasi, lalu akan ke sungai. Untuk pengolahan pelarut, pertama akan ditampung, kemudian akan dikasihkan ke pihak lain. Utilitas terbagi menjadi beberapa kebutuhan. Yang pertama kebutuhan air, yang kedua kebutuhan listrik, kemudian yang ketiga kebutuhan steam. Kebutuhan air terdiri dari air pendingin, air proses, dan air domestik. Total kebutuhan air yaitu 177.4056 sumber air yang didapat dari Sungai Sambas. Kemudian kebutuhan listrik yang disuplai oleh generator sebesar 5013 watt. Dan kebutuhan steam sebesar 113.878 kilo per jam. Dan bahan bakar yang digunakan yaitu bahan bakar solar sebesar 450 km kubik. Letak pabrik. Garis besar tata letak pabrik biodiesel ini dibagi menjadi beberapa daerah utama, yaitu daerah administrasi, daerah proses, daerah utilitas, daerah laboratorium dan ruang kontrol, daerah gudang dan bengkel, daerah penyimpanan bahan baku dan produk, dan yang terakhir adalah daerah fasilitas umum. Struktur organisasi. Struktur dari organisasi pabrik ini yaitu yang pertama ada direktur utama. Di bawah direktur utama terbagi menjadi 3 manajer, yaitu ada manajer administrasi, manajer produksi, dan manajer keuangan. Di manajer produksi terbagi menjadi 4 supervisor. Yang pertama supervisor teknik, elektronik, utilitas, dan quality control. Kemudian di bagian manajer administrasi terbagi menjadi 2 supervisor, yaitu supervisor administrasi dan supervisor HRD. Dan yang terakhir manajer keuangan. Manajer keuangan terbagi menjadi 2 supervisor, yaitu supervisor pemasaran dan supervisor keuangan. Ekonomi teknik yaitu terdiri dari total capital investment atau TPI sebesar 44.624.331.385 rupiah. Kemudian ada total production cost atau TPC sebesar 164.661.266.423 rupiah. Kemudian ada sales yaitu sebesar 8.444.827.379 rupiah. Kemudian return of investment atau ROI sebesar 68%, sebelum pajak sebesar 9,81%. Kemudian ada return on investment atau ROI after atau sesudah yaitu sebesar 51%. Sesudah pajak sebesar 7,36%. Dan BOP atau break even point sebesar 68%. Kesimpulan. Dari data analisis ekonomi dan data analisis teknik, maka pabrik biodiesel dengan kapasitas 350.000 ton per tahun yang beroperasi 24 jam per hari dengan jumlah bahan baku yang digunakan sebesar 122.316 kilogram per jam, maka pabrik ini layak untuk didirikan pada tahun 2026 di Desa Sebawi, Kecamatan Sebawi, Sambas, Kalimantan Barat dengan luas tanah 1,1 hektar dan berbentuk badan usaha PT Perseroan Terbatas. Sekian presentasi dari saya.
Terima kasih atas perhatiannya. Ya, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.